TNI Angkatan Laut membuka kesempatan bagi para pemuda-pemudi Indonesia untuk dididik menjadi bintara PK Pria Wanita TNI ALGEL 2 tahun 2022. A. Pendaftaran online Bintara Pria dan Wanita tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2022. B. Pelaksanaan validasi pendaftaran, daftar ulang tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2022. Untuk dididik menjadi Bintara PK Pria Wanita TNI ALGEL 2 tahun 2022. Pendaftaran online dibuka mulai tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2022. Untuk validasi pendaftaran, daftar ulang tanggal-tanggal 18 Juli SD. Tanggal 11 Agustus tahun 2022 di tempat-tempat pendaftaran. Persyaratan umum. 1. Persyaratan calon. A. Persyaratan umum. Setiap calon prajurit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. 4. Berusia maksimal 22 tahun dan minimal 17 tahun 9 bulan pada saat pembukaan pendidikan pertama. 5. Sehat jasmani dan rohani termasuk tidak pernah terlibat penggunaan narkoba. 6. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 7. Berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres setempat dan 8. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh tim Panda serta Panpus yang ditunjuk Kasal. B. Persyaratan lain calon bintara non-kompetensi. 1. Pria atau wanita dengan tinggi badan minimal 163 cm untuk pria dan minimal 160 cm untuk wanita dengan berat badan seimbang. 2. Berijazah minimal SMA MA semua jurusan atau SMK MAK dengan jurusan sebagai berikut. A. Teknik Geomatika dan Geospasial. B. Teknik Pembangkit Tenaga Listrik. C. Teknik Jaringan Tenaga Listrik. D. Teknik Instalasi Tenaga Listrik. E. Teknik Pendinginan dan Tata Udara. F. Teknik Tenaga Listrik. Seteknik Mesin. H. Teknologi Pesawat Udara. I. Teknik Perkapalan. J. Teknik Audio Video. K. Teknik Elektronika Industri. L. Teknik Mekatronika. M. Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. N. Teknik Komputer dan Informatika. O. Teknik Telekomunikasi. P. Pelayaran kapal penangkap ikan. Q. Pelayaran kapal niaga. R. Agribisnis perikanan air payau dan laut. S. Agribisnis rumput laut. T. Akuntansi dan keuangan. U. Tata boga. V. Desain komunikasi visual. W. Animasi. X. Seni musik dan Y. Seni broadcasting dan film. 3. Nilai akhir rata-rata UAN ditambahkan dengan UAS minimal 55,00 dan 4. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama IDP selama 10 tahun terhitung mulai saat dilantik menjadi Sersan 2, Serda. C. Persyaratan lain calon bintara kompetensi penerbang. 1. Pria atau wanita dengan tinggi badan minimal 170 cm untuk pria dan minimal 165 cm untuk wanita dengan berat badan seimbang. 2. Memiliki kompetensi penerbang pesawat fixed wing dan atau rotary wing dengan lisensi, sertifikat CPLIR dan logbook penerbangan serta instrumen rating. 3. Berijazah D2, D3, D4 keahlian penerbang sesuai kebutuhan TNI AL dan IPK minimal 2,80 dengan prodi terakreditasi minimal B, dan 4. Berusia maksimal 27 tahun dan minimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. D. Persyaratan lain calon bintara kompetensi siber IT, penerangan, hukum, jasmani, musik, kesehatan, akuntansi, psikologi, sejarah, rohani dan hidrooceanografi.
1. Pria atau wanita dengan tinggi badan minimal 163 cm untuk pria dan minimal 160 cm untuk wanita dengan berat badan seimbang, khusus wanita kompetensi kesehatan tinggi badan minimal 157 cm dengan berat badan seimbang. 2. Berusia maksimal 22 tahun dan minimal 17 tahun 9 bulan bagi yang berijazah SMA MA SMK MAK, sederajat berusia maksimal 26 tahun bagi yang berijazah D3, berusia maksimal 30 tahun bagi yang berijazah D4 S1. 3. Memiliki ijazah dari universitas, sertifikat kompetensi, BAN PT Prodi, BAN PT Fakultas serta STR bagi kompetensi kesehatan. 4. Bagi yang berijazah D3, D4, S1 minimal IPK untuk jurusan Prodi akreditasi A, sebagai berikut. A. IPK minimal 2,75 untuk ijazah D4, S1, dan B. IPK minimal 2,70 untuk ijazah D3. 5. Bagi yang berijazah D3, D4, S1 minimal IPK untuk jurusan Prodi akreditasi B, sebagai berikut. A. IPK minimal 3,00 untuk ijazah D4 S1, dan B. IPK minimal 2,90 untuk ijazah D3. 6. Bagi yang berijazah D3, D4 S1 minimal IPK untuk perguruan tinggi binaan Kemhan, TNI sebagai berikut. A. IPK minimal 2,75 untuk ijazah D4 S1, dan B. IPK minimal 2,70 untuk ijazah D3. 7. Memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidang kompetensi yang dipersyaratkan oleh masing-masing kedinasan. E. Persyaratan tambahan. 1. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama. 2. Bukan prajurit TNI, anggota Polri maupun pegawai negeri sipil PNS. 3. Bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. 4. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemdikbudrismen dan atau Kemenristek dan Dikti. 5. Bebas dari narkoba dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 6. Tidak bertato, bekas tato dan tidak ditindik atau bekas indik di telinga atau anggota badan lainnya. 7. Bagi yang sudah bekerja wajib melampirkan surat persetujuan dari instansi tempat bekerja terkait dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari status pegawai apabila diterima menjadi bintara prajurit sukarela TNI Angkatan Laut. 8. Berdomisili minimal 1 tahun di wilayah panitia daerah tempat pendaftaran terdekat yang dinyatakan sah secara administrasi maupun fakta terhitung dari tanggal pembukaan pendaftaran online, dan 9. Memiliki kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan dan sejenisnya. Cara mendaftar. 1. Calon mendaftar secara online melalui internet pada website al.rekrutmen.tni.mil.id dengan mengisi formulir pendaftaran. 2. Daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran dan dokumen asli beserta fotokopi yang sudah dilegalisir masing-masing. 2. Lembar antara lain. A. Akte kelahiran. B. KTP calon, KTP orang tua, wali. C. Kartu keluarga, KK. D. Ijazah dan SKHUSD SMP SMA sederajat masing-masing fotokopi dan dilegalisir 1 lembar. E. Akte kematian, bagi orang tua yang sudah meninggal. F. Akte nikah dan akte cerai, bagi orang tua yang menikah lagi. G. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm 2-3, lembar 3x4 cm 3-3, lembar serta stok map warna biru. 3. Pakaian calon saat mendaftar menggunakan kemeja putih dan celana kain hitam. Jadwal kegiatan. Penerimaan calon bintara PKPRI AWANITA AL gelombang 2 tahun 2022. A. Seleksi tingkat pusat Puslat Diksarmil Kodiklatal. 1. Sosialisasi dan publikasi tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli tahun 2022. 2. Pendaftaran online tanggal 11 Juli tahun 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2022. 3.
Validasi pendaftaran tanggal 18 Juli tahun 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2022. 4. Laporan animo terakhir tanggal 11 Agustus tahun 2022. 5. Seleksi tingkat daerah dilakukan pada tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 19 September tahun 2022. 6. Sidang pantuhir daerah dilakukan pada tanggal 20 September tahun 2022. 7. Rakor pemanggilan seleksi tingkat pusat dilakukan tanggal 21 September tahun 2022. 8. Calon tiba di Panpus Malang pada tanggal 29 September tahun 2022. 9. Pemeriksaan dan pengujian tingkat pusat 01 sampai dengan tanggal 8 Oktober tahun 2022. 10. Rakorset tingkat pusat PASA tanggal 10 Oktober tahun 2022. 11. Prasidang Komisi Pantuhir pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. 12. Sidang Komisi Pantuhir pada tanggal 12 Oktober tahun 2022. 13. Pengumuman dan pemulangan pada tanggal 13 Oktober tahun 2022. 14. Pengiriman dan penyerahan calon ke Satdik Puslat Diksarmil Kodiklatal pada tanggal 13 Oktober tahun 2022. 15. Pembukaan pendidikan pada tanggal 14 Oktober tahun 2022. Adapun materi uji calon TNI Angkatan Laut Bintara adalah sebagai berikut. Materi seleksi tingkat daerah. 1. Pemeriksaan kesehatan umum. 2. Pemeriksaan psikologi. 3. Pemeriksaan mental ideologi. 4. Pemeriksaan dan pengujian kesamaptaan jasmani. 5. Pemeriksaan kesehatan jiwa. 6. Pemeriksaan administrasi. 7. Sidang pantuhir daerah. Materi tingkat pusat. 1. Pemeriksaan kesehatan umum. 2. Pemeriksaan dan pengujian kesamaptaan jasmani. 3. Uji akademik, matematika, BES Indonesia, PPKN. 4. Pemeriksaan administrasi. 5. Sidang pantuhir pusat.